Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Nesa, coba lagi bersama saya Mufti Isror. Tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni. Hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Salah satu alumni dari program studi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Siapa dia? Kita akan kulik dan mengenal lebih dekat bersama Mas Agung Sutrisno SSM Hum. Ya, Mas Agung ini merupakan pengajar BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing di Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, beliau juga seorang pengusaha UMKM tahu susu dan berbagai macam kebutuhan pokok untuk area Jombang dan Mojokerto serta sekitarnya. Ya, kita akan kulik informasi, mencari inspirasi dari sosok Mas Agung Sutrisno ini. Beliau menempuh S1 di UNESA, di Prodi Sastra, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian menempuh S2 di Universitas Airlangga. Kita sapa Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mas Mufti. Apa kabar Mas? Baik. Di masa pandemi, aktivitas lancar? Lancar, malah lebih senang soalnya lebih banyak berkegiatan daripada biasanya terbatas karena waktu. Sekarang karena pandemi malah nggak terbatas gitu. Jadi semua aktivitas bisa dikerjakan Iya, gitu ya? bisa dikerjakan. Malah enak soalnya kan semuanya daring, kita via online jadi semuanya bisa terbackup. Ya. Jadi untuk mengajar BIPA juga daring? Ya, daring. Mengajar reguler juga daring. Terus bisnis juga semuanya bisa daring lewat handphone. Betul. Biasanya kan kita harus datang, harus tahu barangnya. Sekarang tinggal minta foto langsung bisa Kirim. ya. Iya, langsung sampai rumah. Oke. Baik, selain di UNESA, Mas Agung ini juga sebagai dosen di Universitas 17 Agustus Surabaya. Dosen reguler ya. Kalau di UNESA sebagai pengajar di BIPA. Baik Mas Agung, bisa diceritakan dulu awalnya seperti apa Mas Agung ini kemudian bisa menjadi salah satu pengajar BIPA di UNESA? Pertama-tama ya pasti dulu punya pengalaman dengan orang asing terlebih dahulu. Terus memang kita harus dituntut untuk paham bahasa asing. Jadi minimal kita bisa bahasa Inggris ya. Setelah itu karena kita punya skill dalam bahasa Indonesia, itu sangat membantu dalam mengajar BIPA. Jadi ada beberapa memang teman-teman pengajar BIPA yang dulunya atau awalnya itu tidak punya basic bahasa Indonesia. Tapi basicnya bahasa asing. Malah dia kerepotan untuk mengajar. Dan banyak yang tidak bertahan karena yaitu tidak punya background pendidikan bahasa Indonesia atau minimal sastra Indonesia lah. Tuh. Setelah itu terjunnya nggak sengaja karena awalnya diajak sama teman, ayo ngajar gitu. Awalnya mandiri, belum tergabung sama institusi kayak UNESA ini. Awalnya dulu mandiri, ada orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia direkomendasi teman, akhirnya saya ajar. Dari situlah punya skill mengajar orang asing untuk bahasa Indonesia. Setelah itu saya mencoba bertanya di UNESA apakah masih butuh tenaga pengajar. Akhirnya masih dan akhirnya saya masuk di situ. Di UNESA. Ya, Mas Agung lulus tahun berapa untuk S1-nya? Jangan diceritakan. Waduh. Ya, kenapa nggak ceritakan? Soalnya dulu memang saya agak terlambat lah. Agak terlambat. Karena memang ya. Kalau mahasiswa kalau sudah punya pekerjaan terus pegang uang itu menggoda sekali. Agak terlena gitu. Agak terlena betul. Ya, yang baik ditiru, yang buruk ditinggalkan begitu. Kalau S2-nya lulus? Barusan saja lulus. Ya. Tahun 2000? Ya, 2020 ini. 2020 ini. Oh, berarti Mas Agung mengajar BIPA di UNESA saat sedang menempuh S2. Menempuh S2 sudah mengajar di sini. BIPA UNESA. Ya. Jadi sudah berapa tahun mengajarnya? Saya mengajar 2017 awal 2000, di UNESA. 2017. Kalau sekarang sudah tahun ketiga ya. Tahun ketiga untuk sebagai pengajar BIPA ini. Mungkin
suka dukanya seperti apa Mas mengajar orang asing mengenai bahasa Indonesia ini? Ini seru ya. Kalau ditanya mengajar orang asing, banyak sukanya sebenarnya daripada dukanya. Dukanya mungkin karena ada beberapa pembelajar yang tidak paham bahasa Indonesia. Memang pengetahuan bahasa mereka nol. Setelah itu diajak bicara pakai bahasa Inggris juga tidak paham. Misalnya rata-rata itu dari teman-teman negara sebelah tetangga kita itu ya. Udah tidak bisa sedikit memahami bahasa Indonesia, terus bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu paham, sedangkan basic saya tahunya bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris saya juga tidak tahu kan. Akhirnya pakai bahasa tubuh. Pakai bahasa tubuh. Kalau kalau kepepet sekali baru kita pakai Google Translate. Dan memang karena sekarang teknologi semakin membantu, kita banyak terbantu dengan teknologi. Jadi sekarang karena sudah lama 3 tahun, hal itu menjadi hal yang biasa. Dulu awal-awal memang kita sempat shock, tapi akhirnya biasa. Gitu. Sudah terbiasa untuk mengajar, sudah 3 tahun soalnya Mas ya. Apakah dari tahun ke tahun itu pembelajar ya sebutannya untuk pembelajar BIPA ini setiap tahunnya ganti kah atau sama seperti perkuliahan, kalau S1 ya 4 tahun, kalau S2 2 tahun dan lain sebagainya seperti itu? Untuk pembelajar BIPA ini rata 2 tahun programnya. 2 tahun. 2 tahun program. Jadi setiap 1 tahun itu pasti ganti mahasiswa. Dan syukur alhamdulillah pembelajar bahasa Indonesia semakin tahun semakin banyak. Berarti peminat ke Indonesia juga semakin banyak. Betul. Ya. Dan itu berkah sebenarnya, berkah bagi saya, Mas Mufti juga ini lulusan bahasa Indonesia. Belum tapi Mas proses untuk terjun di bidang itu sebenarnya. Itu untuk saat ini memang masa depan kita sebagai teman-teman jurusan bahasa Indonesia itu di BIPA itu sangat luar biasa. Tinggal kitanya aja yang mencari kesempatan di situ. Betul. Selain ya, tadi diajak teman dan lain sebagainya Mas Agung, yang membuat Mas Agung tertarik untuk terjun sebagai pengajar BIPA awalnya sebenarnya kalau ditanya mengajar itu bagi saya hobi sebenarnya. Jadi mengajar itu hobi. Siapapun, enggak harus BIPA ya, enggak harus teman-teman BIPA atau teman-teman asing. Saya pernah mengajar di SMA juga, awal-awal dulu mengajar. Terus mengajar di les-lesan juga pernah. Terus akhirnya awal mengajar di perguruan tinggi yang swasta. Dulu cuma jadi asdos. Awalnya begitu. Awal mengajar ya, bukan mengajar BIPA. Awal mengajarnya. Terus baru ke BIPA itu yang paling akhir, terus saya tekuni sampai sekarang. Sebenarnya hobi. Pekerjaan reguler saya ya pengusaha. Maksudnya entrepreneur lah. Entrepreneur, siap. Enggak, bukan pengusaha besar ya, entrepreneur. Jadi itu yang mendasari saya sebenarnya untuk mengajar, terjun di dunia pendidikan itu di situ, hobi. Karena ya memang satu passionnya, hobinya begitu. Tapi kalau saya ngomong bekerja, janganlah. Jadi mengajar itu jangan sampai jadi mata pencarian. Menurut saya, prinsip saya begitu. Siap. Ya. Jadi carilah uang di tempat lain, tali mengajar berapapun terima aja. Mengajar sebagai pengabdian gitu ya Mas? Ya, mungkin kasarannya seperti itu. Iya, kasarannya begitu ya. Makanya saya nyebutnya mengajar itu hobi. Betul, mencari berkahnya. Rezekinya pasti sudah diatur. Ya, di tempat lain, rezekinya pasti di tempat lain. Iya. Baik rekan Unesa, luar biasa sekali Mas Agung ini ya. Jadi sebagai pengajar BIPA, juga sebagai entrepreneur atau pengusaha. Dan juga dosen di Universitas 17 Agustus Surabaya. Setelah ini kita akan kulik informasi tentang aktivitas entrepreneur Mas Agung, tahu susu dan berbagai macam kebutuhan pokok yang dikelola secara online. Sesaat lagi tetap di Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror dan juga Mas Agung Sulisno yang hadir di studio menemani rekan Unesa semuanya. Tadi di segmen awal kita sudah mengulik informasi mengenai aktivitas Mas Agung di BIPA Unesa ya sebagai pengajar. Nah, di segmen kedua ini kita akan mengulik informasi mengenai kegiatan Mas Agung sebagai entrepreneur tahu susu dan berbagai macam kebutuhan pokok. Nah, seperti apa Mas Agung menjalankan aktivitasnya? Berarti ya padat sekali ya, mengajar dan juga entrepreneur. Mas Agung, bagaimana Mas Agung? Awal mulanya dulu, tadi kan sudah cerita mengenai awal mula terjun di BIPA. Nah, sekarang awal mula terjun di dunia usaha, khususnya usaha tahu susu ini. Ya, dulu awal mulanya saat jadi jualan tahu susu, saya ngomongnya jualan. Iya. Jadi jualan, soalnya yang buat itu orang rumah, yang saya yang bagian masarin kan gitu. Jadi awal mulanya dulu itu saya itu beli tahu susu awalnya di pasar, bawa ke rumah. Ibu saya bilang, aku bisa buat ginian aja gitu ya. Terus bikinlah, ternyata enak. Gimana kalau jual aja? Saya bilangnya gitu. Yakin tak? Yakin. Tahu tempat jualnya? Tahu. Padahal belum tahu. Cuma yakin aja. Yakin aja pasti laku dan pasti ada yang beli. Setelah itu, besok harinya saya beli alat-alatnya, beli tahunya, beli bahan-bahannya, semuanya akhirnya buat jadi. Awalnya bingung, pasar yang mana? Pergilah saya pagi-pagi ke pasar pada saat itu. Sama penjual tahu, saya bilang, Pak saya titip, bayarnya belakangan. Loh Mas aku gak gelem, gak mau katanya awalnya. Gak apa-apa, tak taruh aja. Sama yang jualkan monggo, gak jualkan monggo. Setelah itu, saya tinggal, saya taruh, saya tinggal. Besoknya saya ke sana lagi, tapi gak bawa tahu. Mas habis. Itu Mas habis. Terus akhirnya gimana Pak? Besok saya bawakan lagi enggak? Nggih, monggo. Berapa? 20. Awalnya saya itu 10, terus setelah itu 20 pada saat itu. 20 Mas. Oke, buat 20 kirim. Habis. Akhirnya keterusan. Orangnya sekarang mulai mau mengambil sendiri di rumah. Gitu. Setelah itu mulailah mulut ke mulut tetangga, kalau beli di sana enak, murah, banyak gitu. Memang jualan pertama itu promonya kan harus gede ya. Betul. Saya pernah loh bagi-bagi ke temen. Setelah seminggu jualan itu saya bagi-bagi ke teman-teman. Pengen pasarnya lebih luas. Bagi-bagi aja. Jadi testernya aja. Nggak usah bayar. Akhirnya setelah sehari 2 hari mereka ya tanya, aku bawakan tahu susunya. Bawa. Gitu awal mulanya sampai sekarang ya lumayan lah omsetnya ya. Kalau
200 sih nutup. Maksudnya 200 box. 200 box. Ya, nutup. Terus setelah itu sekarang mulai mencari pasar yang lain. Mencoba titip-titipkan tempat yang lebih jauh. Ya, jangkauannya lebih jauh. Nah, kemarin kan masih daerah saya sendiri. Daerah Jombang ya? Daerah Jombang. Karena tempat tinggal saya itu dekat dengan kota Mojokerto, akhirnya tariklah ke pasar Mojokerto kan. Gitu. Setelah itu sekarang mau merambah tempat yang lebih jauh. Tentunya itu nggak coba-coba sekarang, nggak berani coba-coba lagi kalau kayak awal-awal. Karena tahu saya cari info, tahu susu kalau di Surabaya itu kayak apa bentuknya. Gitu. Ternyata lebih kecil ukurannya daripada tahu susu saya. Wah, berani, harga sama. Harga sama tapi lebih besar. Lebih besar. Gitu. Maksudnya dapatnya lebih banyak, ukurannya lebih besar. Harga sama. Dijamin fresh pada hari itu juga. Buatnya hari itu, tak jual hari itu juga. Ya akhirnya jalan. Itu tahu susu. Setelah itu, ini bahan pokok. Itu gara-gara saya banyak berteman dengan orang di pasar. Berarti awalnya juga dari tahu susu itu tadi ya Mas? Iya, jadi kebuka itu. Banyak ngobrol dengan orang pasar, akhirnya ternyata orang pasar itu kadang-kadang kayak kemarin itu terakhir itu minyak goreng. Jadi minyak goreng itu sempat mahal terus hilang di pasaran. Wah, ini kok gini nih. Sik Pak, coba. Saya ke Pak Lik saya awalnya. Tanya Pak Lik saya, ada barang? Ya udah. Stok ambil di sana Pak, nanti biaya kirim bayar sendiri gitu awalnya. Akhirnya jalan itu juga. Terus sampai saat ini akhirnya ya itu aja. Kita lewat HP kalau ada barang ambil, setelah itu siapa yang butuh kita pasarkan Pak, butuh enggak gitu. Ya udah gitu. Jadi lebih ke pemasarannya ya Mas ya? Iya. Jadi ada orang pesan, Mas Agung menyalurkan itu tadi dengan harga yang tentunya saya enggak mau main harga umumnya aja. Tapi memang kendalanya selama ini ternyata kenapa kok bahan pokok itu di pasar sering naiknya drastis, turunnya juga drastis. Itu karena memang banyak orang yang memainkan itu di pasaran. Jadi tiba-tiba hilang, nggak ada. Ya, sulit dicari. Ternyata itu. Mereka tahu bahwa mau naik, akhirnya ditahan dulu. Hilang, akhirnya berapapun orang kan mau beli. Betul. Nah, itu nakalnya. Ini bicara kenakalan orang di pasar. Jual beli itu. Iya, jual beli. Memang kenyataannya begitu, faktanya begitu. Saya berani ngomong, ya titip aja, nanti ada yang nonton orang pasar, jangan begitu ya. Kasihan itu pedagang. Kalau pedagang besar enggak masalah. Mereka kan kalau untung ya untungnya besar, kalau rugi paling ya berapa lah. Tapi yang pedagang kecil itu ngikutnya kan pedagang yang besar harganya. Betul. Nah, itu. Jadi otomatis yang merasakan dampaknya itu ya para pedagang kecil, yang beli malah yang beli nanti. Pedagang kecil sama yang beli. Betul. Yang pedagang eceran sama yang beli. Mereka maunya beli misalkan minyak goreng 2 liter, sekarang harganya 26. Tiba-tiba naik 28 enggak jadi, wis uangnya enggak cukup. Kalau enggak gitu paling jeleknya adalah utang. Nah, utang itu yang repot kan ya. Betul. Tambah panjang ceritanya. Nah, kenapa saya mau terjun di situ karena mau mengurangi gap itu. Gap ketika barang tidak ada. Dan memang itu kesempatan saya karena saya tahu di mana tempat ngambil barangnya, di mana kita harus ngejualnya, ya mau nggak mau udahlah jalanin aja. Jadi kalau sebenarnya usaha saya itu karena istilahnya ada mengalami lah. Kita mengalami dulu baru gerak. Bisa bergerak. Ya. Bergerak gitu. Jadi ini juga buat teman-teman mahasiswa nantinya jangan takut rugi. Cobalah, nanti kalau sudah nyoba pasti akan keterusan. Nah, di situ. Tapi paling penting adalah mencari peluang. Kadang orang itu butuh peluang dulu kan ya. Betul. Untuk berusaha itu harus cari peluangnya dulu. Nah, peluang itu jangan ditunggu tapi dicari. Siap. Nah, jangan dicari, jangan menunggu.
jangan menunggu, carilah maksudnya. Mencari peluang. Mencari Ya. peluang. Jadi tidak menunggu peluang tapi mencari peluang. Mencari. Ya. Dan seperti yang dikatakan Mas Agung tadi, harus berani. Betul. Berani Harus mencoba. harus berani. Mm-mm. Saya awal-awal yang usaha bahan pokok itu awalnya rugi loh. Awalnya rugi. Saya belinya agak mahal, ternyata harganya sudah turun. Akhirnya kan rugi kan. Mm-mm. Lemparnya rugi. Ya rugi itu kan relatif. Pinter-pinterannya kita aja jualan. Betul. Pinter-pinterannya kita aja jualan. Mm-mm. Makanya kadang saya kalau suruh membuat itu susah. Tapi kalau suruh jualin ayo. Mas Agung memulai usaha tahu susu tahun berapa? Tahu susu ini pas pandemi ini. Pas pandemi ini. Ya, awal pandemi itu kan Maret ya? Iya, Februari Maret. Iya, Februari Maret. Nah, ya itu tadi peristiwanya pas saya beli tahu susu. Jadi tahu susu karena saya kebanyakan di rumah sih, makanya iseng pergi ke pasar sendiri gitu kan. Akhirnya bisa membaca peluang itu tadi dan bisa produksi tahu susu. Jadi awal mulanya ya pandemi ini ya Mas ya. Berarti betul, pandemi ini. 2020 ini. Makanya kan di labelnya itu 2020. Iya, 2020. Ya, memang baru mulai terus ya mencoba untuk membesarkan sekarang progresnya itu. Iya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan ya bisa terus berkembang usaha tahu susunya Mas Agung. Kira-kira kalau pandemi ini kayaknya makin banyak yang beli. Soalnya kan kalau orang aktivitas di luar lapar, kalau aktivitas di rumah menggemukkan badan namanya. Betul. Tapi selama mungkin ya sekitar hampir 10 bulan Mas Agung menjalankan usaha tahu susu ini. Ada mungkin suka dukanya seperti apa Mas? Berwirausaha. Berwirausaha pasti susahnya itu di awal. Mengawali usaha itu yang paling sulit menurut saya. Karena saya awalnya itu bondo nekat, modalnya modal nekat, nggak tahu pasarnya tapi mencoba untuk mencari pasar sendiri. Ya itu awalnya. Dulu saya pernah bawa susu pagi-pagi itu dari Jombang ke rumahnya saudara saya. Saya titipkan di rumahnya saudara saya biar dijualkan. Itu di Sidoarjo. Jadi berangkatnya habis subuh. Awal dulu itu bawa keranjang di belakang, saya punya motor, saya taruh belakang, gede, saya taruh di situ, berangkat. Awal pertama kali setelah di pasar, setelah sukses di pasar, saya mau cobalah di luar daerah. Ternyata ya kadang saudara itu membesarkan hati, jadi dibeli sendiri. Dari situ saya tidak mau akhirnya berjuang sendiri akhirnya. Ya, karena melihat saya kuliah tinggi-tinggi tapi kok jualan tahu, mungkin ya perasaannya gitu. Yeah. Perasaannya gitu. Tapi saya kan nggak underestimate apapun pekerjaannya, apapun usahanya yang penting halal. Gitu. Siap. Toh ditekuni ya sampai sekarang jalan kok. Betul. Jadi yang penting ya itu tadi berani, tekun, gigih ya. Jangan mudah putus asa begitu. Ya, pokoknya jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Apakah Mas Agung ini dari kuliah semester 1 dari kuliah S1 dulu sudah ada bibit-bibit wirausaha kah? Kalau dibilang bibit wirausaha mungkin ada kali ya. Ada kali. Iya. Ya dulu itu kalau bibit wirausahanya saya sering dititipi sama temen fotokopi, right? Jalannya anak kuliahan dulu ya. Betul. Yes. Titip fotokopi gitu. Wis, fotokopinya di saya, harganya murah. Iya. Itu di saya, harganya tak jamin murah. Beda sama fotokopi yang lain. Jadi karena dulu kita ngekosnya di Lidah sini ya, Lidah tahu sendiri fotokopiannya berapa. Iya. Kalau jauh sedikit ketintang lebih murah. Oh. Jadi saya larinya fotokopinya di Ketintang. Nah dari situ biasanya minimal satu kelas, minimal satu kelas itu saya dapat 1
satu buku Untuk difotokopi. untuk difotokopi. Jadi jatah saya enggak bayar. Minimal itu. Ya. Mungkin itu ya bibit usahanya. Jadi dikembangkan sampai saat ini menjadi entrepreneur di usaha tahu susu ini. Ya, benar. Baik rekan Unesa, kira-kira seperti apa obrolan selanjutnya bersama Mas Agung? Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama saya Mufti dalam program Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni. Rekan Unesa jangan lupa untuk senantiasa like, komen, dan subscribe channel YouTube Radio Unesa. Dengarkan selalu siaran kami Radio Unesa selama 24 jam nonstop melalui streaming di www.radiounesa.com atau Anda bisa download aplikasi di Play Store Radio Unesa. Kunjungi Instagram dan fanpage Facebook kami @Radio Unesa. Kita lanjutkan kembali obrolan bersama Mas Agung. Mas Agung, dari berbagai aktivitas yang ditekuni sebagai pengajar BIPA, sebagai entrepreneur, sebagai dosen, bagaimana Mas Agung dalam memanajemen waktu? Pertama kita harus bikin jadwal ya, tentunya. Jadi jangan sampai jadwal mengajar kita terganggu sama kegiatan yang lain. Itu yang paling penting, diamankan dulu. Jadwal mengajar selalu saya utamakan, saya amankan dulu. Jadi jadwal-jadwal yang lain itu mengikuti dengan waktu senggangnya kita. Waktu senggangnya pas tidak ngajar. Itu sih kalau saya memanajemen waktunya begitu. Tapi jangan lupa untuk piknik ya. Wah. Liburannya penting. Kurang piknik nanti panik. Jadi diutamakan mengajarnya, kemudian kegiatan yang lain. Ya. Untuk mengisi aktivitas yang lain, Mas Agung selain berwirausaha ini apa kira-kira? Investasi. Investasi. Ya, investasi. Seperti apa itu? Ya banyak ya. Kalau bilang investasi sekarang produknya investasi banyak. Kayak dulu-dulu lah. Sekarang ada reksadana, ada saham dan sebagainya. Nah, kalau saya sebenarnya lebih condong ke investasi itu sebagai tabungan. Investasi sebagai tabungan. Ya, tabungan di masa yang akan datang. Jadi ini sedikit edukasi bagi teman-teman. Iya, sharing kepada rekan Unesa. Rekan-rekan Unesa bahwa jangan takut untuk berinvestasi. Tapi kalau sudah nggak takut, harus teliti dulu. Investasi harus teliti. Produknya apa yang mau kalian beli untuk investasi. Nah, sekarang ada reksadana, ada saham. Reksadana jauh lebih aman karena kita tidak menanggung resikonya sendiri. Karena ada manajer keuangannya yang mengatur. Ya, kalau reksadana.
reksadana bisa jangka menengah sampai jangka panjang. Misalkan mau dana pensiun. Nah, sekarang kan lagi ngetrennya dana pensiun. Betul. Ya. Mau pensiun di usia berapa? Nah, misalkan saya mau pensiun di usia 65 tahun karena saya suka bekerja. Jadi jangan sampai nggak bekerja gitu kan. Menabungnya di usia berapa? Menabung investasinya di usia berapa? Nah, lebih ideal sebenarnya kita semenjak kalau bisa menyisihkan uang saku dari kuliah. Teman-teman mahasiswa juga bisa mencoba ya. Coba sisihkan uang saku kalian setiap bulannya ketemu berapa. Kalau kalian misalkan sebulan dijatah 5 juta. Wah. 5 juta sama orang 5 juta. tuanya. Ini kan misalkan. Iya, siap. Misalkan 5 juta dari orang tuanya. Ambil 10%-nya. Ambil 10% dari kalian dikasih sama orang tuamu itu. 10%, 20%. 20%. Jadi 20% investasikan. Nanti kita lihat 2 tahun kemudian atau kamu saat lulus. Hasilnya berapa? Gitu. Setahu saya kalau di reksadana misalkan di pendapatan tetap itu nilainya 7%. Jadi dalam 1 tahun bisa naik sebanyak 7%. Jadi misalkan kalau kamu 1 juta tiap bulan, berarti setahunnya nabungnya dapat 12 juta. 7% dari 2 juta berapa? 12 juta berapa? Itu di reksadana pendapatan tetap. Ya. Ada lagi produk reksadana yang itu saham, reksadana saham. Itu 13%. Tapi lihat saham yang ada di nasional bagaimana. Covid kemarin saya rugi banyak. Rugi banyak, tapi tidak kapok gitu maksudnya? Enggak kapok. Karena saya tahu kebutuhan saya untuk jangka panjang. Karena meskipun turun, pasti kecenderungannya itu naik. Karena ekonomi Indonesia semakin hari itu semakin naik, bukan semakin turun. Betul. Jadi kalau lihat grafiknya itu turun, tapi ada kecenderungan untuk naik. Jadi kalau saya aman-aman aja, meskipun sekarang rugi, pasti nanti akan balik lagi. Jadi itu ya, kalau investasi harus tabah dulu, hatinya harus ditata memang. Harus ditata, ini tujuannya untuk tabungan kita di masa depan. Betul. Nah, banyak orang yang sekarang pendapatannya tinggi tapi lupa untuk investasi. Akhirnya uangnya habis kepakai, setelah itu di masa tuanya akhirnya bingung karena tidak bekerja lagi. Nah, ini kenapa kalau saya bilang begini, karena saya mengalami sendiri, saya mencoba sendiri, dan semua produk itu bergantung sama kebutuhan tiap individunya. Teman-teman mau pilih yang mana? Mau yang reksadana, produknya reksadana, atau yang saham? Kalau saham jangka pandang, kalau reksadana bisa kalian atur mau jangka menengah, misalkan Mas Mufti tahun depan mau beli mobil. Wah. Sekarang nabung, ya gitu kan. Nah, daripada nabung di bank, mending nabung di reksadana. Tapi itu bergantung profilnya Mas Mufti, tipe yang agresif atau tipe yang biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah siap sama resikonya, pastinya biasanya orangnya tipenya agresif. Pilihnya di agresif. Itu. Biasanya mainnya di saham biasanya. Di reksadana saham. Yang mengenalkan Mas Agung dengan reksadana, saham dan lain sebagainya dulu siapa? Awal mula saya dulu itu sebenarnya nabungnya di reksadana. Kalau reksadana itu saya cari info sendiri. Info sendiri karena saya nabung di bank, terus kok begini-begini aja, maksudnya uangnya begitu, saya usaha ya nambahnya juga enggak banyak gitu. Betul. Gimana ya caranya? Terus akhirnya cari-cari informasi, terus ketemulah reksadana itu. Dan harus punya pandangan ke depannya apa. Kalau mau investasi di reksadana harus punya plan ke depan mau ngapain. Misalkan kalau saya mulai reksadana itu di umur 28 tahun. Saya pada saat itu mikirnya saya menikah di umur 32. Sekarang masih 31. Jadi kurang 1 tahun ya. Kurang 1 tahun. Tapi kalau
tahun ini dapat ya alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Jadi kan yang paling penting adalah tujuan kita di masa yang akan datang. Kita siapkan di hari ini. Jadi jangan sampai kita punya tujuan di masa depan tapi kita nggak punya persiapan. Tujuannya investasi itu sebenarnya di situ. Nah, setelah itu kan setelah reksadana tadi baru saya berkenalan dengan namanya dunia saham itu, jual beli saham. Tapi kita harus belajar dulu, minimal tahu ekonomi makro. Betul. Ekonomi makro sama mikro lah, misalnya gitu. Yeah. Kalau sudah tahu itu, terus kita pahami produk yang akan kita beli apa, setelah itu resikonya, paham resikonya bagaimana, baru beli. Toh sekarang itu malah banyak bonusnya kalau kita beli saham, karena sekarang itu harganya lagi sedang bagusnya untuk kita beli. Tapi kan nggak bisa kalau kita pandangannya harus tak jual sekarang, jangan. Betul. Nanti misalkan setahun, 2 tahun, nabung dulu, ditabung lah istilahnya. Nah itu investasi. Jadi sebelum memulai sesuatu seperti yang disampaikan Mas Agung tadi harus belajar dulu. Tidak asal-asalan gabung dan tidak tahu arahnya kemana gitu ya Mas ya. Iya. Harus dipelajari dulu. Harus dipelajari dulu. Tapi kalau mau belajar sama investasi ya enggak apa-apa, tapi harus siap resikonya. Nah, itu. Kadang kan orang gini mau belajar sekalian investasi. Ternyata dapat resiko yang besar. Misalkan wah ruginya banyak, wah nggak mau lagi, kapok gitu, itu ya, gitu. Banyak orang yang seperti itu, lihat untungnya aja, lihat orang-orang itu berhasil ya, untungnya banyak. Mereka nggak tahu sebenarnya kita itu pernah mengalami kerugian. Betul. Tapi kenapa kita sekarang jadi baik, karena kita mikirnya bukan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya. Jadi investasi itu memang tujuannya untuk jangka panjang lah, jangka panjang untuk masa depan. Jadi jangan kebawa emosi. Iya. Jadi melihat enaknya saja, tapi tidak melihat ya jatuh bangunnya. Jatuh bangunnya orang berjalan waktu. Betul. Orang usaha itu memang pasti ada waktunya down, tapi nanti pasti menikmati yang namanya lagi up-nya itu. Nah itu kan tujuan kita ya. Betul. Tujuan ketika sudah up. Jadi menikmati alurnya, nanti di akhir mengunduh hasilnya. Betul. Mas Agung bisa berbagi tips untuk rekan Unisa semuanya, mungkin yang mau memulai bisnis atau memulai usaha, berwirausaha ini. Apapun usahanya, mungkin dari Mas Agung sendiri tips-tipsnya seperti apa? Ya, tips saya untuk berusaha atau jadi entrepreneur ya. Apapun itu usahanya. Jadi teman-teman jangan takut untuk menjadi pengusaha muda. Yang penting kamu tahu produk apa yang kamu jual, keunggulannya di mana. Setelah itu tahu harus di mana memasarkannya, jalankan. Jangan takut rugi dulu. Rugi itu wajar. Pasti orang berusaha itu pasti ada ruginya. Tapi nanti kalau kalian sudah untung, ketagihan pasti itu. Nah itu. Iya, jadi jangan takut rugi. Karena namanya berwirausaha, pasti ada masa-masanya sulit, masa-masanya enak. Yang penting itu tadi, tahu produk kalian itu apa. Jadi pasti kalau tahu produk yang kamu jual apa, itu semuanya bisa tertangani. Siap, luar biasa. Itu rekan Unisa, tips berwirausaha ala Mas Agung bisa diikuti ya rekan Unisa. Jadi berbagai aktivitas yang dilaksanakan Mas Agung tadi, mulai dari pengajar BIPA, dari wirausaha tahu susu dan kebutuhan pokok, kemudian dosen Untak, dan di sela-sela waktunya berinvestasi, semuanya itu bisa dilakukan Mas Agung ya. Mas Agung bisa, kita juga pasti bisa kalau kita mau memulainya. Terima kasih Mas Agung, sukses selalu ke depannya. Ya, terima kasih rekan Unisa sudah menyimak podcast Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali, tentunya di nuansa yang lebih istimewa. Saya pamit, terima kasih. Radio Unisa, informasi, edukasi, dan prestasi. Ya.